Oke, berikutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih Quantum Business Desktop lagi. Coba lanjutkan dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu coba masukkan data topologi data yang sudah saya kirimkan di data saja ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa pilih vektor, kemudian bisa Bapak Ibu pilih vektor dataset. Kita coba cek yaitu data topologinya. Di sini bisa Bapak Ibu coba pilih yang jalan AR topologi SHP, kemudian yang jalan LN topologi SHP. Nah, ini ya Bapak Ibu, bisa disamakan dulu. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik open dan add data. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini.
Bisa Bapak coba samakan, kalau Bapak Ibu ada yang bingung bisa dikonfirmasi. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan proses, cek topologi data gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa pilih plugin, kemudian manage install plugin, bisa diinstal, untuk yang, plugin baru ya, Bapak Ibu, yaitu, topologi checker, topologi topologi checker. Bisa Bapak Ibu coba install terlebih dahulu plugin-nya, atau bisa di-checklist bagi Bapak Ibu yang bisa di-checklist gitu ya, Bapak Ibu.
Nah, kalau setelah itu ini bisa Ibu close, bisa diaktifkan topologi checker. Di sini apa Ibu? Seperti ini nanti tampilannya. Saya coba geser dulu. Nah, tampilannya seperti ini nanti apa Ibu bisa diaktifkan, bisa dibuka. Bagus. Pak, tempat saya nggak muncul ya menu itu ya di Udah tool. diaktifkan plugin-nya, Pak. Plugin-nya udah Sudah, diaktifkan, Pak. sudah. Coba di share screen, Pak. Biar bisa saya cek, Pak. Sebelah sini ya. Coba Bapak buka plugin lagi, plugin. Mana install plugin. Nah, di checklist sebelum Bapak checklist tuh bukan tampil, Pak. Oh, harus di checklist ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, kalau Ibu ada yang lain ada yang belum checklist, Oh, bisa iya. di checklist terlebih dahulu ya, Pak. Satu lagi Pak Bagus. Ini Gimana, Pak? konten yang ada. Ini apa namanya ya? Nah, ini saya yang bagian atas itu yang ada tulisan nama. Saya ada file nama, terus yang file kedua tuh name. Ketika saya merge itu beda kan? Untuk merubah toolbarnya ini gimana caranya ya? Kalau misalnya tahu ya Pak Bagus. Yang mana, Pak? Ini nih, Saya Pak. Nih, saya ada coba. file satu Enggak. nama, satunya lagi name, tapi bukan di training ini. Nah, untuk merubah ini jadi name gitu, kalau misalnya tahu bisa diinformasikan Pak Bagus. Menjadi Daripada name atau menjadi nol, Pak? ya, Menjadi name atau menjadi nol? nama ini jadi NAME. Nah, mau saya rubah ke nama biar kalau di merge biar bisa datanya gabung gitu. Kalau Kalau merge mah bisa bisa aja sih, Pak. Kalau menggabungkan bisa. Kalau menggabungkan data, maksud Bapak menggabungkan dua data itu. iya betul, tapi begitu kemudian dibuat label, dia ada satu yang namanya nama, kemudian yang kedua ada name gitu. Nah, kalau mau di Kalau rename, caranya gimana ya? Saya nggak tahu caranya. kalau kalau untuk menggabung, otomatis namanya salah satu, namanya akan satu. Kecuali kalau Bapak ingin mengganti secara manual menggunakan di tabel atribut baru bisa, Pak. Bapak kalau ingin Oh, menggabung data, kalau ya, Polygon bisa dengan ini nih, menggabungkan data. Kalau menggabungkan data. Nah, kalau sudah digabungkan, otomatis kan nanti akan menyisakan, satu data. Nah, kalau Bapak ingin menambahkan informasi yang lainnya nanti bisa diisi manual nah, saja, gitu sih palingan, Pak. ya. Soalnya kalau digabungkan dia jadi dua kolom, Pak. Ada yang kolomnya nama, ada yang kolomnya name gitu. Nah, sebelum digabung mau di rename, kurang tahu caranya Harusnya kalau kalau udah digabung nggak jadi 2 kolom, Pak, kalau ini, kalau oh, ketika sudah di-merge gitu, kalau datanya. ya. Mhm. Soalnya entitinya ini namanya lain soalnya. Yang Oh, nama, mungkin nanti bisa dicek nanti, Pak, kalau ini. oke, oke. Bapak bisa fotokan nanti. Oke, makasih, makasih. Sama-sama, Pak. Saya mohon izin ke belakang sebentar ya, Pak, Ibu.
Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya coba searching lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memulai untuk topologinya. Sebentar saya coba mau itu. Jadi kenapa harus kita lakukan koreksi topologi? Jadi dalam pekerjaan gitu ya Pak Ibu, tentu akan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan yang kita lakukan terutama dalam proses digitasi. Jadi, dalam proses digitasi itu, setiap kita itu pasti memiliki standarisasi-standarisasi tertentu. Tetapi kalau kita sudah memiliki standarisasi Bapak Ibu, masih sering terjadi hal-hal yang mungkin miss, yang meleset ataupun hal-hal yang lainnya yang terjadi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan menggunakan proses topologi data, gitu ya Bapak Ibu, untuk mengecek dan juga memvalidasi ulang, beberapa hal terkait topologi tersebut Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk proses topologi data ini, kita akan coba lakukan di sini. Bapak Ibu bisa pilih pengaturan di sini ya Bapak Ibu untuk prosesnya. Nah, itu. Kemudian di sini current layer Bapak Ibu ganti menjadi pertama jalan AR topologi dulu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu gunakan rule yang dipakai itu adalah must.have gap dulu. Bisa disamakan Bapak Ibu.
Ini bisa Bapak Ibu add rule, kemudian yang lainnya jalan R topologi lagi kita masukkan yaitu tadi must not have gap, ini must not overlap gitu ya Bapak Ibu. Bisa disamakan. Ini bisa Bapak Ibu klik add rule. Berikutnya kita gunakan jalan LN topologi ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam must not have Dangles. Itu bisa disamakan ya Bapak Ibu, must not have Dangles. Nah, kemudian ini bisa Bapak Ibu klik add rule dan kita klik bisa disamakan dulu ya Bapak Ibu, takutnya ada yang tertinggal. Bisa Bapak Ibu coba samakan dulu.
Kemudian ini Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, kemudian kan belum ada kelihatan yang berubah ya Bapak Ibu. Untuk mencek, validasinya, Bapak Ibu bisa klik yang ini Bapak Ibu, validasinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu berarti ada sekitar 536 error dari data kita, gitu ya Bapak Ibu. Ini datanya adalah data, Kota Tangerang. Itu. Nah, ini ada keterangan errornya Bapak Ibu, itu adalah gap. Nah, itu kita coba lihat gapnya yang di mana, oh berarti yang ini gapnya ya Bapak Ibu. Nah, kita coba, yang satunya itu adalah gap juga. Hmm. Itu Bapak Ibu. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu, ini, gap dan overlap-nya juga. Ini ada overlap yang seperti ini ya Bapak Ibu. Ini berarti ada overlap data. Nah, gitu. Kemudian kalau yang seperti ini, berarti, ini adalah dangerous, digitasinya nggak selesai ya Bapak Ibu. Kita coba zoom, zoom, zoom. Nah, di sini berarti digitasinya berlebih. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu coba cek-cek dulu. Kalau dia seperti ini berarti dia, overlap datanya Bapak Ibu, untuk hasil digitasinya. Gitu. Kita akan coba perbaiki terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oh ini enggak ini aman berarti. Nah ini juga nih perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di ArcGIS biasanya ini error juga nih Bapak Ibu yang di sini. Tapi di Quantum Disk enggak error malah. Sebenarnya ini overlap juga yang di sini. Nah, kita coba perbaiki dulu yang di sini Bapak Ibu, yang ini nih. Saya coba select. Bentar. Nah, gitu. Hmm. Kita coba select dulu di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita coba potong dengan toggle editing. Gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa pilih di sini. Kita gunakan coba yang di sini bisa kita gunakan. Kita coba menggunakan cut features ya Bapak Ibu. Soal udah lumayan lama juga saya. Oh, bentar. Salah cut features-nya. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Kita coba menggunakan sebentar. Reset tool yang seperti di ArcGIS, saya agak lupa juga yang mana reset toolnya Bapak Ibu. Yang ini kayaknya ada split features nih kayaknya. Ini bisa Bapak Ibu, sebentar. Ini kita coba select lagi. Nah, ini harusnya seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, ini kita coba pilih yaitu yang ini. Bapak Ibu bisa geser saja di sini. Kita coba sesuaikan. Nah, disesuaikan dengan garis yang ini ya Bapak Ibu. Kita cek di sini. Kemudian kita sesuaikan ya Bapak Ibu garis potongannya. Nah, gitu. Nah, untuk itu kita select lagi yang di sini ya Pak Ibu. Sebentar. Oh, ininya. Itu juga yang ini kita coba select. Bapak Ibu bisa pilih juga di sini.
Nah, gitu. Dia langsung hilang seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini kita coba validasi lagi apakah ada error-nya juga ya, Bapak Ibu. Sebentar. Oh, masih ada. Hmm. Nah, ini seharusnya dia udah oke sih ya, Bapak Ibu. Oh, ini ada gap dia malah, Bapak Ibu. Jadi itu juga perbedaan sebenarnya Bapak Ibu kalau koreksi topologi antara di ArcGIS dan Quantum GIS. Kalau di Quantum GIS agak lumayan ribet dikit ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya udah oke nih. Nah, udah nyambung. Udah nggak berlebih lagi. Nah, palingan baru ini kita coba sesuaikan lagi. Nah, ini seharusnya udah oke. Dia nggak overlap dengan yang lainnya. Yang ini yang masih overlap ya Bapak Ibu. Ini ada gap juga nih sebenarnya di sini. Kita coba menggunakan yang ini juga untuk memotongnya. Hmm, oke. Ya ini juga gitu ya Pak Ibu. Sampai Ibu coba select juga nih. Berarti ini udah oke juga dia. Oh, ini otomatis dia ini Bapak Ibu terhapus yang lainnya. Ini saya coba cek lagi validate. Nah, ini saya coba potong dulu. Selection-nya di sini. Nah, itu. Ini saya coba cek lagi. Ini masih ada ya Pak Ibu. Coba validate lagi deh. Nah, motongnya menggunakan yang split features ini aja ya Pak Ibu. Ya memang harus lebih berhati-hati dibandingkan kalau di ArcGIS kan kita punya yang namanya trace. Kalau di sini kita belum bisa menggunakan trace Bapak Ibu. Nah, gitu. Hmm, Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa cobakan terlebih dahulu untuk melakukan editing-editing topologinya. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cobakan dulu untuk melakukan editing-editing topologinya. Gitu ya Bapak Ibu. Diberi waktu 5 menit ya Bapak Ibu.
Apa yang kita lakukan dulu?
Nah, kemudian kita coba edit, itu sebagai contoh tadi ya Pak Ibu untuk proses editing-nya. Kemudian kita coba edit untuk, bagian line-nya gitu ya Pak Ibu. Ini bisa Pak Ibu start editing, line-nya kita coba edit. Misalkan nih yang ini kita coba zoom, contoh ya Pak Ibu. Nah ini dia berlebih, digitasinya ini berlebih ya Pak Ibu. Bapak Ibu bisa, select start editing aja di sini. Kemudian bisa Bapak Ibu, gunakan trim dan extend features di sini. Nah gitu ya Pak Ibu, trim atau, oh mohon maaf. Nah bisa Bapak Ibu cobakan, biasanya kalau di harddisk bisa menggunakan trim tool ya Bapak Ibu. Kita coba ini, ke kiri saja. Oh enggak ini ya, sebentar ya Pak Ibu. Harus kalau harusnya dia sama seperti di harddisk. Atau sebentar, ini saya coba select dulu, kemudian baru saya pilih yang ini. Bentar ya Pak Ibu. Itu udah lumayan lumayan lama saya nggak main topologi di Quantum Gis Bapak Ibu. Bentar. Hmm, kayaknya kita bisa menggunakan ini aja deh Bapak Ibu. Bentar. Coba select dulu aja. Oh bentar Bapak Ibu. Dia net respon di full arti saya. Quantum Gis saya. Bentar. Bentar ya Pak Ibu, saya coba tunggu dulu Quantum Gis saya. Bentar ini saya coba close dulu ya Pak Ibu. Kayaknya Quantum Gis saya bermasalah. Sebentar ya Pak Ibu. Coba ulangi dulu. Oh loh, ini saya coba buka lagi Quantum Gis saya Pak Ibu. Coba lagi datanya.
Ini lagi topologi tadi ya Bapak Ibu, cek topologi. Jalan AR, nah oke. Sebenarnya ini lebih simpel dibandingkan ArcGIS sebenarnya Bapak Ibu untuk cek topologinya. Untuk perbaikinya yang agak ribet dikit seperti itu. Kemudian jalan lain topologi. Oke, dan kita validate. Nah, gitu. Nah, untuk jalan LN, ini sebenarnya saya coba contohkan yang ini dulu. Oke, ini pas saja, Pak. Sebentar. Nggak ini dia. Nah, ini saya coba cek lagi. Nah, ini baru lebih. Ini saya coba start editing. Tadi kita kan di line ini ya, Pak, start editing. Kemudian saya coba select saja. Nah, itu. Dan setelah itu saya coba pilih split pictures ini ya, Pak, saya coba. Mungkin bisa pakai edit vertex, Pak. Edit vertex, oh iya. Bentar ya, Pak. Waduh, dia ini lagi. Bentar ya, Pak. Edit vertex sih bisa sih yang ini. Bentar. Buka ulang ya, Pak Ibu. Bentar ya, Pak Ibu. Ini Nah, ini contohnya. Kita coba menggunakan edit vertex ya, Pak Ibu. Nah, itu bisa juga kita pakai. Kalau kasih Pak, nah gini. Bisa kita sesuaikan. Nah, gitu ya, Pak Ibu. Yang lainnya bisa Pak Ibu cobakan juga. Misalkan yang ini. Edit vertex juga bisa sebenarnya, Pak Ibu. Nah, ini kurang. Tinggal digeser saja. Nah, itu. Kita coba yang lainnya, Pak Ibu. Cek yang lainnya juga. Ini udah oke sih. Ini juga kalau yang bisa kalau di ArcGIS itu dia kalau udah menyatu seperti itu nggak masalah sih, Pak Ibu. Ini kita coba cek. Nah, ini udah oke juga sebenarnya. Mungkin ada sekarang variabel yang lainnya juga kalau di aplikasi QuantumGIS. Yang ini biasanya ada juga nih, Pak Ibu, yang di sini. Nah, ini
Oke. Kita coba validate juga ya Pak Ibu. Nah, dia masih belum kebaca ininya. Nah, jadi bisa Pak Ibu cobakan dulu untuk mengedit yang misalkan digitasi berlebih seperti ini ya Pak Ibu, atau yang kurang. Dengan bisa menggunakan tool Vertex Editor yang ini juga bisa ya Pak Ibu. Utamanya di sini untuk topologi ini memastikan data kalau kita mendigitasi otomatis kan kita butuh sebuah akurasi ataupun yang mendekati dengan bentukan yang sebenarnya gitu ya Pak Ibu. Kalau ini kan kalau didigitasi seperti itu ada lebih, pasti kalau kita lihat, nilai ataupun data statistik data Excel-nya nantinya panjang datanya kan itu akan berpengaruh juga Pak Ibu, seperti itu. Nah, sementara bisa Bapak Ibu cobakan dulu untuk latihan-latihannya, untuk yang line topologi line itu ya Bapak Ibu. Jadi coba saya edit dulu. Kalau yang poligon tadi, yang errornya yang merah-merah ini Pak ya? Iya Pak, kamera merah. Yang merah-merah yang di sini Pak. Tapi Itu dia Pak. beda tapi dia beda sih sebenarnya, apa namanya, memang kalau kita bandingkan dengan ArcGIS memang masih jauh lebih baik ArcGIS sih. Soalnya dia nggak semuanya juga yang termasuk yang terbaca oleh, di Quantum GIS. Contohnya yang ini nih Pak, ini sebenarnya masih kategori overlap nih yang ini nih. Tapi ketika dibaca di Quantum GIS dia enggak, dia aman-aman aja, tapi sebenarnya secara topologi ini bermasalah nih yang ini nih. Gitu, Pak. Tapi setidaknya kalau di Quantum GIS, melihat ataupun mendapatkan informasi beberapa topologi yang error itu sudah bisa kita lakukan, seperti itu, Pak. Nah, contoh yang ini nih. Ini sebenarnya overlap nih dengan yang besar ini, Pak, sebenarnya, antara data-data yang ini nih. Tapi kalau kita lihat secara, topologi, itu dia, error juga sebenarnya, kategori error sebenarnya, Pak. Kemudian kita coba save, nanti bisa Bapak Ibu coba selesaikan untuk, topologinya. Ini bisa kita save ya Bapak Ibu. Nah, kita save.
Sebagai latihan 4, kita masuk kepada analisis potensi ya Bapak Ibu. Saya coba sharekan data pada Bapak Ibu terlebih dahulu. Sebentar. Nah, berikutnya ini bisa di-close saja ya Pak Ibu. Nah, saya coba share untuk data analisis potensi pada Bapak Ibu terlebih dahulu. Sebentar, saya coba share dulu ya Bapak Ibu. Data analisis potensi. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Data analisis potensinya saya coba share dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah ya.
Nah, Bapak Ibu bisa download data berikutnya Bapak Ibu. Sudah saya sharekan di WhatsApp group. Oke, kalau Bapak Ibu yang sudah, bisa dibuka lembar kerja yang baru ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu add data. Di add data analisis potensi yang sudah Bapak Ibu download tersebut ya Bapak Ibu. Coba add dulu. Nah, ini saya coba add batas desa Riau dulu aja. Kemudian FPG. Gambut Riau. Kawasan hutan Riau. Bahagi. Ini kalau lereng 45 desa aja yang kita masukkan ya Bapak Ibu. Kemudian perkebunan sawit Riau. Pipip Riau. Nah, di sini Tuplah Riau Desa. Nah, ini. Bisa Bapak Ibu select masing-masingnya dulu ya Bapak Ibu.
Oke, ini bisa Bapak Ibu pilih open dan add gitu ya Bapak Ibu. Nah, datanya seperti ini. Jadi, ini kita akan mencoba melakukan analisis potensi untuk perkebunan kelapa sawit di salah satu desa yang ada di Provinsi Riau, gitu ya, Pak Ibu. Jadi, di sini data yang kita masukkan itu adalah data kriteria non potensi. Jadi seperti data PIPIP, perkebunan sawit, lereng 45, KHG, kriteria ideologis gambut, kawasan hutan Riau, gambut Riau, FEG, faktor ekologis gambut. Seperti itu ya Pak Ibu. Nah, itu merupakan kriteria non potensi yang bisa kita gunakan. Sebenarnya masih banyak variabel-variabel yang bisa dipakai, curah hujan, jenis tanah, kemudian apa namanya, kelembaban, itu bisa juga dipakai, tapi kita memakai yang ada dulu saja Bapak Ibu sebagai kriteria ini. Nah, di mana saya dapatkan sebelumnya karena saya pernah melakukan kegiatan di salah satu perusahaan sawit sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu saya sudah pernah juga saya implementasikan untuk melakukan proses analisis, potensi, untuk sebuah daerah tersebut bisa berpotensi atau enggak untuk ditanami perkebunan kelapa sawit. Nah, analisisnya ini nanti non potensi itu nanti dikriteriakan, non potensi karena faktor apa. Yang sekarang yang saya miliki, itu lebih cenderung karena faktor legalitas. Legalitas kan kita nggak, ada semacam keterbatasan menanam sawit di daerah gambut contohnya, keterbatasan menanam sawit di dalam kawasan hutan contohnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu yang akan kita, coba analisis. Analisis di sini kita akan melakukan proses analisis overlay. Overlay di sini kita akan menggunakan union gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang akan kita lakukan. Nah di sini, oh ya sekarang sudah jam 10.3 juga Pak Ibu. Nah mungkin, untuk satu materi ini, nanti akan saya coba buatkan video recording, seperti itu ya Pak Ibu, untuk satu materi ini akan saya coba buatkan video recording tambahan pada Bapak Ibu, takutnya agak kemalaman nanti, selesainya. Jadi, untuk materi terakhir ini akan saya coba buatkan video recording dan, saya coba membuatkan sebuah contoh layout peta. Nanti layout peta di dalam video recording itu saya arahkan juga Bapak Ibu bagaimana mempersiapkan layout peta di Quantum JIS. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa me-layout beberapa peta yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya peta topografi, peta curah hujan, dan bahkan sampai peta yang ini juga, gitu ya Pak Ibu. Nah, jadi, untuk itu, mungkin materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja Pak Ibu. Besok, insya Allah akan saya coba share-kan video recording tambahannya pada Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan beberapa layout peta dari materi-materi yang sebelumnya kita pelajari ya Bapak Ibu. Dan untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang, sudah bergabung di kelas pelatihan JIS Advance menggunakan Quantum JIS, kemudian ini bisa tetap Bapak Ibu simpan terlebih dahulu soalnya besok, ketika video recording saya bagikan bisa Bapak Ibu mulai lagi ya Bapak Ibu, seperti itu. Untuk, melakukan analisisnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang, sudah mengikuti kelas ini. Untuk, sertifikat pelatihan nanti akan dikirimkan pada Bapak Ibu pada masing-masing email peserta. Jadi, sangat diharapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar tolong dipastikan lagi apakah sudah mengisi formulir pendaftaran sebelumnya atau bagaimana. Soalnya beberapa, kemarin itu ada yang sudah melakukan pembayaran tapi belum melakukan, mengisi formulir pendaftaran. Jadi karena belum mengisi formulir pendaftaran, tentu nanti kami, nggak apa namanya, Pak Ibu, sertifikatnya belum bisa dikirimkan. Soalnya kami belum memiliki informasi detail dari baik itu nama ataupun alamat email Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa di-make sure lagi apakah Bapak Ibu sudah mengisi formulir pendaftarannya, kalau belum bisa diisi dan, sertifikat, nanti paling lambat dikirimkan di hari Minggu di masing-masing email Bapak Ibu, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi terima Baik. kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada pertemuan kali ini, sampai ketemu lagi di edisi-edisi pelatihan berikutnya dan
Untuk itu, kelas ini saya tutup, sampai ketemu lagi dan semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Untuk itu, selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam. Makasih, Pak. Sama-sama Pak.